Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita puji Tuhan kita dengan bersuka cita. Hari ini kurasa bahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melakukan pujian penyembahan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita dengan sorak-sorai, dengan pujian yang semangat kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita puji Dia. Dialah Raja segala raja, nama segala nama, hanya Yesus. Katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Beri puji. Beri puji dan hormat
meriah bagi Tuhan. Kami mengagumi Engkau Bapa. Tak pernah terduga jalan-jalannya Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu kami andalkan, yang selalu dapat kita percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita katakan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. ku kagumi. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kuasamu. tak terduga, Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Batas kasih-Mu, tak terduga jalan-jalanmu. duga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau adalah pribadi yang kami percaya. Kau adalah pribadi yang dapat kami andalkan. Hari demi hari kami akan terus mengagumi Tuhan. Ku kagumi Yes. caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. ku kagumi.
dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Tapi tangan Tuhan akan selalu memegang Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Cerah, tapi kita percaya ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang percaya sama Tuhan, kita katakan amin. Takutkan hari esok, namun langkah ku tegak. bukan surya ku akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang ya dan amin, janjinya ya dan amin. Dia aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan banyak hal tak ku bahas dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tangan Tuhan yang berat. Banyak hal tak ku paham dalam masa menjelang. Amin. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tangan Tuhan yang berat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Saya undang hambanya Ibu Penginjil di tengah-tengah kita untuk berdoa, memimpin doa penyerahan pada hari ini. Lebih dalam kita menyembah, lebih dalam kita menyembah. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam momen
depan kami. Tiada kata mampu dan kemuliaan kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami menyembah. Ku tinggikan Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Bapak Ibu, seperti pujian tadi, mungkin kita seperti tidak melihat masa depan. Masa depan seperti terlihat buram, tak kasat mata. Tapi kalau satu janji Tuhan yang kita pegang, Dia akan menatang hidup kita, memberikan masa depan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saya akan membuka ruang kesaksian di tengah-tengah kita. Dan juga Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian. Mari saya undang maju ke depan, kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. bunga bakung di padang, Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang. sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan puji Sekali lagi saya undang untuk hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung, Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Puji nama puji Tuhan. Ada yang mau menyaksikan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita lagi? Kita percaya semua kita di sini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengundang Bapak Ibu untuk kesaksian pujian. Dimulai dari kaum ibu, dilanjutkan oleh kaum bapak. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
Sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tuhan Tuhan
Haleluya. Haleluya. Kita telah mendengarkan kesaksian pujian dari anaknya Rosario Borutamba dan juga kesaksian pujian dari kaum bapak dan kaum ibu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sambil kita belajar lagu baru Bapak Ibu. Kami datang dan berikan persembahanku. Yesus pada Tuhan Juru Selamatku, ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Kami datang dan berikan persembahan. Kami datang dan berikan persembahanku pada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku, ku bawa persembahan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kami bawa persembahan. Kami datang dan berikan persembahanku pada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku, ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama dari hambanya Bapak Guru Tamba dari Sidang Paka di Riau. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita siapkan bejana rohani kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Dan firman Tuhan yang akan dibawakan, mari kita kosongkan setiap bejana hati kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kami undang hambanya Bapak Guru Tamba dari Sidang Paka untuk melayani firman Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. puji, puji Hosana. Hosana, puji Hosana, Puji, puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana. Hosana, Puji, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh tiba di rumah doa ini. Kau izinkan menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jadi sebelum saya bacakan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu pasti ada yang belum kenal ya. Kalau saya sudah hampir kenal semua jemaat di sini.
Mungkin Bapak Ibu yang tidak kenal saya. Karena setiap minggu saya akan putar YouTube-nya. Haleluya. Jadi tidak asing. Oh ini. Ternyata lebih cantik aslinya daripada YouTube-nya. Puji Tuhan. Karena sebelum saya tahu pelayanan di sini, karena anak kita, Pak buka GPI Bogor. Apa itu saya bilang. Banyak GPI saya bilang. Buka lah. Wah, kayak artis pikirku ya. Jadi setiap minggu udah jam-jam 1, jam 2 saya buka aja. Oh pelayanan Bogor. Maka tadi ada pun KOR, oh ini orangnya gitu-gitu. Jadi saya kenal, saya kayaknya rasanya nggak asing ya. Sudah biasa. Mungkin Bapak Ibu merasa ini asing. Bapak Guru Tambah ini orangnya kering, kurus, hitam gitu mungkin ya. Jadi saya sebelum ini akan perkenalkan diri dengan sebutannya Bapak Guru Tambah ya, Bapak P. Tambah. Orang tua dari mungkin Bapak Ibu sudah kenal Rosario Guru Tambah. Istri saya Guru Sinaga. Kami Tuhan karuniai anak 3. Yang kami bersama hari ini 2, 1 sudah bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu kami bersyukur boleh hadir di tempat ini dikarenakan ada acara Yusuda anak kita. Ya ini sudah kami tunggu-tunggu ini. Sudah lama ini ya. Karena mungkin prosesnya ada. Waktu mungkin pernah anak kita menyaksikan. Proses itulah yang membuat lama. Ya. Jadi kalau kami pelayanan di Riau, Sidang Bakal. Kabupaten Siak, dekat dengan kabupaten mertuanya Bapak Guru kita ya, berseberangan. Kalau pelayanan kita di sana sudah 17 tahun selama saya Sintua. Dulunya kami bukan Pentakosta, saya enggak suka Pentakosta dulu. Ya, ternyata kalau kita membenci kita akan ditangkap. Ya. Jadi saya dulu orangnya kami Katolik ya, tapi istri saya lahir Pentakosta. Mungkin karena lebih kuat doanya, doa Pentakosta ini. Lalu ya udahlah. Awalnya ini rumit, agak-agak serius ceritanya. Jadi nggak usah diceritain. Yang jelasnya kami baru 17 tahun menjadi Pentakosta. Kami bukan awalnya nggak ada susah untuk gereja Katolik. Harus menyeberangi sungai. Harus naik kapal. Jadi sering terlambat, akhirnya enggak ibadah. Jadi kami putuskan ibadah di GPI lah kita, kata orang rumah. Mana GPI di sini? GPI apa GPI? Nah, gitu-gitu kira ya. Gereja Pentakosta Indonesia, ya di mana? Saya tengok ada di sini Sintua katanya. Jadi kayak mana maksudnya? Kita rintis Sintua itu. Supaya melayani kita. Ini terbalik kan? Bukan Sintua yang merintis kami. Kami yang menjelajahi Sintua itu. Jadi Sintua itu heran. Saya tahu kau bencinya Pentakosta. Ngapain kau kesini katanya. Udah pulanglah. Dia enggak serius menanggapi kami. Ya, karena selama ini kan kami bertolak belakang ya. Pentakosta, Katolik. Wah kami lebih kuat, gitu-gitu kira ya. Akhirnya kekeliruan sebenarnya. Keliru prinsip. Akhirnya lama kelamaan sudah hampir 1 jam kami berdebat. Yang betulnya ini katanya. Iya betul. Kebetulan istrinya Guru Sinaga. Mungkin kalau firman Tuhan ini singkat nanti kita akan bawa. Karena ada firman Tuhan kedua. Tapi lebih enak ceritanya seperti ini ya. Puji Tuhan. Terus itu maulah Bapak Sintua ini. Jadi bagaimana kami mau datang. Datang aja ke rumah kami. Jadi di sana kita mau ngapain? Ya kita nyanyi ibadah. Jadi hanya kamu yang saya layani. Nah gitu kira-kira. Nanti akan kami undang jemaat. Nanti tugas orang rumah saya bilang. Ya. Dijanjikan hari Minggu akan mereka datang ke rumah kami. Lalu dibawanya pendeta. Pendeta ini Marga Sinaga.
Jadi Bapak ini memang kayak abri cara menginterogasi kami. Yang betulnya kalian mau jadi Pentakosta? Betul omang. Satu-satulah ditanya ini. Ada yang ciut, ada yang bagaimana ya. Mungkin tidak serius pikirnya. Jadi harus tegas Bapak ini. Terakhirnya kalau seperti itu terima kasihlah pada Tuhan. Marilah kita ibadah. Itulah awal ibadah Gereja Pentakosta Indonesia di Sidang Baru Bakal. Lalu terakhirnya diserahkan sama saya. Wah, bagaimana ini? Kami datang nanti melayani sekali-sekali, tapi Amang di sini terus. Masih jemaat biasa. 1 tahun diangkat Parhobas, saya tidak mau. Ya, apa itu Parhobas saya nggak kenal ya. 2 tahun diangkat lagi mau Parhobas, saya tidak mau. Bahkan saya tidak datang ke gereja. Karena jemaat sudah mulai ada sekitar 10 kakak. Saya nggak datang sengaja menghindar. Karena tujuan saya bukan menjadi hamba Tuhan. Tujuan saya mau ibadah sebenarnya. Karena saya juga ibadah dulu waktu lajang rajin walaupun Katolik. Sampai keluarga rajin. Maka tujuan saya bukan berarti mau jadi pendeta atau hamba Tuhan. Tapi saudaraku, yang terjadi ketika saya tidak datang ke gereja, ketika dihunjuk menjadi Parhobas, ternyata hidup saya kayak tidak menginjak tanah. Ya, pada hari Minggunya kayak tidak menginjak tanah. Nah, jadi hidup di awang-awang. Wah, berat ini. Tidur nggak bisa karena nggak ibadah hari itu. Minggu keduanya juga seperti itu. Minggu ketiga saya datang. Nah, saya tunduk kepada Tuhan. Tapi tidak saya minta itu Parhobas. Dan juga Sintua ini pasti menjaga. Biarlah tahun depan. Tahun depannya diinformasikan lagi. Bukan ke saya langsung. Diteleponnya ke kampung. Ya, karena di sana ada koordinator Marga Sinaga. Katanya GPI. Tuliskanlah namanya di pusat. Langsunglah dia diangkat jadi Sintua. Lalu ditelepon karena juga lay saya, guru Injil. Lay taba, marsinode zuhamu. Ayah marsinode, adong do situ, bahasa au. Marsinode mahamu. Di sana dipanggil ketika sampai ke Siantar, cerita singkat. Duduklah di kedai kopi, makan. Lalu ngomonglah sama lay saya kandung. Karena guru Injil ya. Dibilanglah begini. Mulai angkat mulai situ. Oh lo maham. Saya ingat tadi ketika saya tidak mau jadi Parhobas. Hidup saya kayak tidak menginjak tanah. Kayak hantu. Tidak menginjak tanah. Wah. Ya udahlah. Jadi bukan songon ngodielai. Mulai situ. Mulai juha menoguarmu bikihamu ma. Ando juon dari. Hudul mahamu anon. Di tempat nasi dia honai. Setelah kejadian seperti itu dipanggil nama saya, Pantun Paulus Tamba. Itu nama saya. Ada Paulusnya kan? Karena Katolik dulu. Pantun Paulus Tamba. Sintua. Di sidang IP. Dulu awalnya IP. Ya, sekarang menjadi sidang bakal. Wah, dipanggil saya. Masuk ke tempat duduk. Kalau sekarang enggak. Pengangkatan sekarang duduk duluan baru dipanggil. Kalau dulu enggak. Dipanggil dulu baru duduk. Nah setelah itu, oh inilah situ. Ternyata ketika menerima pemberkatan itu, nggak ada kipas, ya, nggak ada AC di situ, panas suasana. Ketika sudah tangan hamba Tuhan hadir, kayak hembus-hembusan angin semua. Wah, saya heran berdua, kayak ada tiup-tiup khusus dingin, padahal suasana panas. Oh, Roh Kudus bekerja. Seperti itu yang saya rasakan. Lalu saya memang benar-benar tobatlah ya. Dulunya kurang tobat, jadilah tobat. Jadilah pelayan Tuhan. Dipercayakanlah pelayanan sampai jumlahnya jemaat sekian. Sampai sekarang posisinya seperti inilah. Mungkin rumah pendeta ada di sekitar. Jadi rumah dua kita di sekitar rumah kita di sampingnya. Nah, kiranya itulah kesaksian kehadiran saya bersama dengan kita. Disebutlah namanya sekarang
Bapak Guru Tambah. Puji Tuhan. Jadi terima kasih, saya bersuka cita hari ini. Karena tadi juga mendengarkan kur kaum Bapak, sangat luar biasa saya tengok pendeta kita ya. Padahal saya dengar itu lagu lama, tapi kayak lagu baru. Artinya luar biasa sukacita itu. Wah, jadi saya tampil ketawa-ketawa tadi, cuma saya tahan. Mau keluar ketawa saya malu. Saya tengok omong pendeta itu, wah semangat kali pikirku. Karena memang saya tahu kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, soal makan atau minum, tapi soal lasni roha, sukacita. Ayo kerajaan di bata. Melunung las roha, adong di bagasa dame, dipimpin dokter di perbedia, hidup kerajaan di bata. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang singkat kami akan bawakan sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan yang kedua. Daniel pasal 6 ayat 27, satu ayat saja. Saya akan bacakan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini muncul karena ada mukjizat ya. Yang seorang Raja Darius, dikatakanlah itu petinggi di kerajaan dulu. Dia melihat ada mukjizat ketika seorang kebawahannya, yaitu Daniel. Daniel ini mengalami mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, Raja Darius ini mempunyai raja di bawahnya 120 raja. Ya. Di atas 120 diangkatnya lagi 3 raja. Termasuklah satu Raja Daniel. Tapi ada prinsip seorang Raja Darius bahwa si Daniel inilah yang akan memimpin kekuasaan dia nanti. Dia akan serahkan kepada dia. Ketahuan ini mungkin kepada raja-raja yang lain. Maka di sana ada iri hati. Ya, ada kecemburuan. Kalau sampai Darius nanti Raja Darius ini pensiun, maka kerajaan ini akan sampai kepada Daniel. Maka kita akan ambil sistem, cara supaya kerajaan itu tidak sampai kepada tangan Daniel. Ya, apa yang mau kita cari alasan kata raja-raja yang lain? Kita lihat kepemimpinan dia atau pekerjaan dia baik. Tidak ada salah, tidak ada masalah. Jadi bagaimana cara kita mengambil kesalahan dia? Ya, mereka bingung mau cari kesalahan si Daniel. Kita ambil dari ibadahnya, ya. Ibadahnya itu kita buatlah menjadi sesuatu kesalahan. Jadi, oh ya, cocok itu ya, cocok. Karena kan kita lihat Daniel ini berdoa 3 kali 1 hari. Maka dari cara itulah kita buat supaya bisa dia kita tangkap. Lalu mereka menghadaplah raja. Raja, buatlah dulu surat perintah atau aturan bahwa semua di kepemimpinanmu ini tidak boleh membuat suatu permohonan kepada siapapun. Bahkan permintaan baik kepada apapun itulah kira-kira ya. Atau siapapun. Kecuali kepada raja. Wah, kenapa seperti itu? Iyalah raja, buatlah perintah atau aturan. Terakhirnya dibuatlah oleh Raja Darius surat peraturan. Tidak boleh membuat permohonan selama 30 hari kepada siapapun. Selain kepada Raja Darius. Sampailah surat ini kepada tangan Daniel. Dibacanya. Wah, tidak boleh bermohon kepada siapapun. Sementara saya bermohon terus kepada Tuhan saya. Pikirnya. Tapi dengan diam-diam dia kerjakan tetap berdoa kepada Tuhan selama 30 hari itu. Tapi 3 kali 1 hari dia berdoa. Entah itu siang, malam, sore, kita tidak tahu. Yang jelas dia memuji Tuhan sambil berdoa 3 kali 1 hari.
Ketahuan dia berdoa. Ya dilaporkanlah dia. Ketika ketahuan dilihat mereka, wah dijebak. Kau berdoa, kau bermohon kepada selain daripada Raja Darius, maka engkau akan kami laporkan. Dilaporkanlah dia kepada Raja Darius. Ketika dilaporkan Raja Darius sedih hatinya. Ya. Raja Darius berpikir bahwa ketika dia bermohon kepada Tuhan itu tidak salah. Maka Raja Darius berpikir, wah bagaimana cara saya supaya Daniel lepas, tidak jadi ditangkap. Nah kalau dia nanti ditangkap, perjanjiannya akan dijatuhkan ke lubang singa. Satu malam Darius tidak tidur, dia berpuasa, ya, dia bergumul. Bagaimana cara saya supaya Daniel ini tidak menjadi jatuhkan ke dalam gua singa. Satu malam setelah itu besoknya dia bangun. Datang lagi desakan-desakan dari para raja-raja yang lain. Bagaimana raja? Keputusan itu sudah disepakati. Oh, apa yang dilanggar oleh Daniel akan dilaksanakan. Ya sudahlah, kata raja. Tangkaplah Daniel, dibawalah, jatuhkanlah ke gua singa. Tapi sebelum dia jatuh, Darius berkata, Allahmu lah yang menyelamatkan engkau, kata Darius kepada Daniel. Ya, diamini mungkin oleh Daniel, lalu dijatuhkanlah dia ke gua. Ternyata Daniel sudah berdoa sebelumnya. Maka singa itu mulutnya tidak bisa terbuka ketika melihat Daniel. Semua tertutup. Ya, oleh karena malaikat Tuhan bekerja di sana. Karena kekuatan daripada dimensi doa yang sudah sering disampaikan, dimohon oleh Daniel. Maka kemanapun melangkah Daniel ini, Tuhan sudah tahu. Apapun yang menyergap dia, Tuhan sudah tahu. Bahkan mungkin tanpa doa pun dia, sudah Tuhan topang hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah senang kepada kehidupan Daniel. Saudaraku bayangkan satu malam, dia tidak diapa-apain oleh singa. Lalu datanglah si Daniel kembali. Si Darius mau menjumpai ke gua. Daniel, apakah engkau masih diselamatkan oleh Tuhanmu? Dia menjawab, ya rajaku. Nah, ya, singkatnya seperti itu. Lalu Raja Darius mengundang raja-raja yang lain, angkat dia ke atas. Lalu dia selamat diangkat. Lalu siapa tadi yang melaporkan yang katanya Daniel bersalah? Dia angkat semua anak-anaknya, bahkan istrinya, lalu dijatuhkan ke lubang, ke gua singa. Sebelum mereka sampai di sana, sudah langsung dihantup oleh singa. Tujuan daripada itu sebenarnya, bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pernah seketika saya baca firman Tuhan, wah kekuatan doa itu penting. Ya. Kekuatan doa itu rupanya perlu, sangat-sangat perlu. Karena di sini mungkin setiap orang pasti berdoa 3 kali, tapi karena makan pagi, makan siang, makan sore, ya sering itu tidak lupa. Tetapi Daniel lebih daripada itu, dia berdoa sambil memuji Tuhan. Berarti ada bernyanyi di sana. Dia lakukan itu setiap hari. Dia lakukan setiap hari. Maka segala sesuatu tidak akan bisa mengganggu hidupnya. Hidup kita ini juga simpel. Asalkan kita selalu sujud kepada Tuhan. Baik pun itu waktu mana kita pilih 3 kali 1 hari. Tidak perlu mungkin bertele-tele. Ya, simpel sembah Tuhan, berdoa. Karena Tuhan juga berkata janganlah berdoa bertele-tele ya. Berdoa sesimpel itu. Karena Tuhan pasti menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya terpujilah Tuhan di pada siang hari kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang hidup berasal dari kesaksian yang hidup. Haleluya. Kita belajar bagaimana Tuhan
menangkap hambanya menjadi seorang hamba yang semakin dipakai dengan luar biasa. Begitu juga dengan Daniel, Bapak Ibu. Mana Daniel dipakai Tuhan untuk memperkabarkan bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang benar. Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang menyelamatkan. Dan kita belajar bahwa ketaatan itu akan menumbuhkan keberkenanan Tuhan. Dan keberkenanan Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Gembala Pendeta Putra Rahaldo Sumurung Sihombing di tengah-tengah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia yang membentuk segala dunia ini. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dapat ku keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dapat ku keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang bersuka kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dapat ku keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan. Haleluya. Sedang jemaat Tuhan silakan duduk. Saya sangat diberkati Tuhan karena pelayanan yang telah disampaikan oleh Pak Guru Tamba. Terima kasih Pak. Kita diberkati Tuhan melalui hambanya. Maka setelah pulang ini juga kita harus menjadi berkat bagi hambanya. Haleluya. Saya sebagai gembala pun harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 6. Saudara-saudara, sedikit lagi mengenai kejahatan manusia yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kejadian 5, 6 ayat 5 sampai 8. Sudah? Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan
bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan dalam hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengenai kejahatan manusia dan anugerahnya. Firman Tuhan menceritakan dan menuliskan bahwa kejahatan begitu merajalela. Latar belakang dari firman Tuhan ini, air bah itu adalah peristiwa dunia yang dicatat oleh Alkitab. Karena manusia telah jatuh dalam dosa yang sangat keterlaluan. Allah melihat bahwa manusia cenderung jahat dan bumi penuh dengan kekerasan. Seperti itu. Dan apa yang diambil sebagai keputusan Allah terhadap dunia yang telah diciptakan. Alkitab mengatakan the Lord was grieved. Katanya begitu ya. Saya baca apa artinya the Lord was grieved. Kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan maka menyesallah Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang begini, menyesal aku melahirkan kamu. Katanya begitu ya. Katanya. Ada Malin Kundang gitu ya. Menyesal seorang ibu melahirkan anaknya seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord was grieved. Itu grieve, itu berduka cita. Sama-sama katakan berduka cita. Berduka cita. Nah, kenapa pilihan katanya berduka? Kalau berduka kan ada yang kehilangan, ada yang mati, ada yang meninggalkan begitu ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia katanya menyesal gitu. Hanya menyesal kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Tetapi dalam bahasa Inggris terjemahannya grieved. Berduka cita. Dia kehilangan yang sebenarnya dia sudah ciptakan dengan amat sangat baik. Seperti itu. Jadi respon Allah yang pertama adalah dia berduka dengan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya kita mendengar bahwa ada air bah yang diberikan oleh Allah kepada zaman itu. Dan hamba Tuhan yang dipilih adalah Nuh. Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera. Saudara-saudara, seringkali kita diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah tindakan atau upaya yang tidak masuk akal kepada kita. Kalau Tuhan Allah memberikan perintah, petunjuk kepada Nuh untuk menjadikan bahtera di atas tebing yang lebih tinggi atau gunung atau dataran yang lebih tinggi, itu sama seperti kita yang saat Tuhan minta kita datang dan setia kepada Dia dalam keadaan yang sulit. Haleluya. Bagaimana mungkin aku sulit datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin uangku lagi tipis, kita disuruh memberi kepada Tuhan. Seperti itulah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Buatlah bahtera di atas sebuah dataran yang lebih tinggi. Orang akan berpikir pada saat itu, kalau mau buat kapal, buat bahtera itu di pinggir laut, itu di pinggir sungai, itu di pinggir air, seperti itu ya. Apa yang menjadi pikiran oleh manusia itu tidak sampai dengan pikiran Allah. Haleluya. Yang pertama adalah air bah itu sebagai bentuk penghakiman Allah atas dosa. Sebab dosa itu punya upah. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 katakan seperti itu. Kalau saudara kita berdosa maka jangan sampai kita marah kepada Tuhan kalau ada malapetaka datang kepada kita. Kalau ada kesusahan datang kepada kita. Kalau ada penyakit datang kepada kita. Yang pertama kita yakini karena upah dosa ialah maut. Kalau kita berdosa maka kita harus mengalami sebuah kematian. Air bah itu menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sekedar kasih tetapi juga adil, saudara-saudara. Dia tidak hanya mengasihi tetapi dia juga adil. Kalau yang salah dipukul. Kalau yang berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan maka dikasih reward. Dikasih hadiah dan berkat melimpah-limpah. Dunia tidak bisa dibiarkan terus-menerus berada dalam dosa tanpa konsekuensi seperti itu. Kalau kita sadar bahwa ada konsekuensi yang
kita dapat dalam setiap perbuatan. Kalau kita berbuat baik maka ada konsekuensinya. Begitu juga dengan perbuatan yang tidak baik. Dosa merusak bukan hanya manusia tetapi merusak ciptaan Allah. Allah bertindak untuk membersihkan dunia dari kejahatan yang meluas, sistemik katanya. Secara sistem. Kalau kita bilang pemerintah itu tidak adil, pemerintah itu korup, pemerintah itu melakukan hal yang tidak baik. Sedangkan kita sendiri juga melakukan hal yang demikian, tetapi dengan kadar yang sedikit. Itu sebabnya kita tidak menuntut pemerintah atau tidak menuntut orang lain lebih daripada apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Apa yang menjadi aplikasi? Dosa hari ini tidak bisa dibiarkan oleh Tuhan. Hidup dalam dosa terus-menerus membawa kehancuran pribadi dan sosial. Haleluya. Kalau ada dosa, maka firman Tuhan katakan pada zaman Nuh semua makhluk hidup yang hidup itu ditenggelamkan. Karena Nuh percaya dia bangun bahtera itu di atas bukit. Lalu apa katanya? Semua makhluk itu ditaruh di situ. Semua persediaan makanan di situ. Bahtera itu lambang dari anugerah Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya itu bukan untuk dibuang-buang begitu saja. Kita harus irit. Haleluya. Kalau bahtera itu dibuat di dalam di atas gunung dan semua hewan datang ke situ, maka semua sumber makanan entah rumput, entah kayu, entah bahan makanan yang bisa dimakan oleh Nuh dan anak-anaknya, yang bisa dimakan oleh hewan-hewan saat itu kan adalah berkat Tuhan. Tetapi apakah mereka melakukannya dengan semena-mena? Ya udah makan hari ini 3, 4, 5 kali satu hari. Seperti itu. Bukankah Nuh juga pada saat di dalam bahtera, waktu Tuhan menghukum air bah, firman Tuhan katakan 40 hari mereka di atas air tidak makan. Manusia itu tenggelam, bumi ini tenggelam dengan air selama lebih dari 40 hari kira-kira seperti itu. Maka semua persediaan makanan yang diberikan, yang diupayakan oleh Nuh di atas bahtera, mereka harus upayakan sampai air itu surut seperti itu saudara-saudara. Sehingga berkat Tuhan yang diberikan kepada kita itu bukan kita foya-foyakan dengan sesuka hati kita. Nuh sebagai contoh orang benar yang ada di dunia yang rusak. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Betapa berkali-kali kita harus bergaul dengan Tuhan. Saya makan harus berdoa. Ada orang makan tidak berdoa, lupa ya kan? Berdoa, iya berdoa dia. Malaikat bilang gini, udah berdoa dia. Udah, doanya apa? Enggak tahu, ya kan? Berdoanya makan. Amin. Belum ada 10 detik sudah langsung bilang amin, saudara. Malaikat pun bingung, sudah berdoa dia. Datang kawannya malaikat lain, sudah. Apa doanya? Gak tahu. Pokoknya sudah tutup mata gitu ya. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Sesering apa kita bergaul dengan Tuhan. Maka isi hati Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Meskipun kita tidak percaya tapi kita lakukan saudara-saudara. Sama seperti Nuh yang diminta oleh Allah. Buat dulu bahtera dengan panjang segini. Lebar segini. Tinggi segini. Semua petunjuk dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita harus rajin beribadah. Oh lagi susah. Kita harus rajin beribadah. Kita harus memberi. Kita lagi susah. Kita harus memberi saudara-saudara. Nuh itu berbeda dengan lingkungannya. Ia hidup benar dan setia. Firman Tuhan katakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Nuh itu tidak bercela. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh taat meskipun belum pernah melihat hujan sebelumnya. Kejadian 2 ayat 6. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 6 sebentar saja. Kejadian 2 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi kabut naik ke atas bumi, ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Seperti itu saudara-saudara. Jadi Nuh meskipun dia tidak melihat ada kayaknya hujan yang
akan berpengaruh besar, punya potensi yang akan merusak rumah tangga kita. Kita melihat Tuhan sudah kasih tahu, maka jangan lakukan. Maka jangan lakukan. Dia membangun bahtera selama bertahun-tahun, ditertawakan saudara-saudara, tapi tetap percaya. Haleluya. Bahtera itu dibangun bukan hanya tutup mata langsung jadi ting gitu ya. Sama seperti kita yang sedang membangun bahtera pekerjaan kita, membangun bahtera rumah tangga kita, bahtera pelayanan ini dibangun bukan hanya seperti itu saja, ting saja langsung jadi. Tetapi perlu pengorbanan dan jeripaya dan keringat yang kita percaya bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Tuhan mengupayakan supaya kita membuat bahtera sedemikian rupa, panjangnya, lebarnya, tingginya. Itu menurut anjuran dari Tuhan. Tuhan perintahkan Nuh, buatlah bahtera dengan panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Oke, bertahun-tahun kita berdoa belum dijawab. Bertahun-tahun juga Nuh membangun bahtera itu dengan susah payah. Dan bertahun-tahun juga orang lain akan menghina Nuh. Bagaimana mungkin orang membangun bahtera di atas daratan yang lebih tinggi? Bukankah orang membangun bahtera itu harusnya di pinggir laut, di pinggir sungai, di pinggir danau dan lain-lainnya? Bagaimana mungkin orang yang tidak punya uang tapi dia diminta untuk berbakti kepada Tuhan dan berkorban, saudara-saudara? Karena cinta itu adalah pengorbanan. Haleluya. Tuhan mengasihi kita maka sacrifices gitu ya. Cinta itu pengorbanan. Kalau ada suami istri katakan cinta tanpa berkorban, maka itu nonsen, katanya seperti itu. Enggak masuk akal. Kalau ada orang tua mengatakan aku mengasihi kamu sebagai anak, maka orang tua harus berkorban, sacrifices seperti itu. Kalau anak mengatakan dia mengasihi orang tuanya, maka harus ada yang dikorbankan dari anak kepada orang tua. Makanya ada sekarang generasi sandwich namanya. Generasi terjepit katanya ya kan, seperti martabak ya kan, sandwich lah ya namanya martabak. Kejepit dia membiayai anak-anaknya, dia membiayai orang tuanya. Mungkin ada generasi seperti itu. Lalu aplikasinya adalah kita dipanggil untuk menjadi seperti Nuh, hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat. Maka ketaatan itu lebih penting dari popularitas kita. Haleluya. Kalau kita terlihat baik di mata orang lain, terlihat kita datang ke gereja membawa firman Tuhan, Alkitab, maka itu tidak lebih penting daripada kehadiran kita di dalam rumah Tuhan dan pujian penyembahan kita. Karena saat kita membawa Alkitab dan orang lain lihat, oh mau ke gereja ya, upah yang seharusnya kita dapat, sudah kita dapat. Karena apa? Kita sudah dipuji orang lain, oh beribadahnya, ke gerejanya, waduh rajin amat ke gereja. Pujian itu yang harusnya menjadi milik Allah, itu sudah kita terima. Itu sebabnya pujian yang harusnya kita berikan kepada Tuhan harus kita berikan. Bahtera itu lambang dari keselamatan yang diberikan Kristus kepada setiap orang. Dan hanya 8 orang Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya laki-laki kan, dan adong boruna, ya kan? 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Jadi saudara-saudara, pastikan bahwa anak-anak kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan adik-adik pemuda pasti kalau pilih jodoh juga yang takut akan Tuhan. Haleluya. Iya, Nabi Nuh dan istrinya. Ini dia. Nabi Nuh, laki-laki, bapak-bapak, kita pastikan istri kita juga takut akan Tuhan. Haleluya. Tapi lebih banyak ibu-ibu di sini, ya kan? Jadi kita pastikan suami kita juga takut akan Tuhan. Haleluya. Iya. Karena kalau kita tidak selamatkan keluarga kita, siapa lagi? Pada zaman itu Nuh dan istrinya dan anak-anaknya, siapa lagi? Ya para pemainnya yang diselamatkan. Seperti itu. Tidak mungkin Nuh bisa selamatkan orang lain, tetangga. Dia akan selamatkan keturunannya dan pasangannya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Kalau orang lain tidak bisa diberitahu, maka beritahulah kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu setia kepada Tuhan dan menantu-menantu kita. Nuh katakan,
Nuh dikatakan hanya 8 orang yang hidup pada saat itu. Nuh bersama keluarganya yang diselamatkan oleh air. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 5 laki. Ya kan? 3 orang mantunya, berarti menantunya ini bisa diajarin saudara-saudara. Oke, kita balik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang borunya, kan bisa juga kan? Ya, bisa juga. Lalu 3 orang helanya, bisa juga saudara-saudara. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Artinya apa? Nuh mau menyelamatkan keluarganya. Dia tidak mau kalau orang lain selamat, keluarganya tidak selamat. Ini melambangkan Kristus satu-satunya jalan dan keselamatan. Penghakiman Allah. Dan hanya ada 1 bahtera, demikian hanya ada 1 jalan keselamatan. Pada saat air bah datang, yang selamat itu adalah manusia yang hidup di bahtera itu. Babi yang hidup di bahtera itu. Kambing yang hidup di bahtera itu. Gak tahu kalau ikan ya kan. Ikan hidup juga ya kan. Entah Alkitab tidak mencatat bahwa ikan yang hidup ditampung juga ya. Dibawa juga ikan pakai akuarium seperti itu ya. Iya. Alkitab mencatat bahwa kambing, babi, rusa, semua hewan berpasang-pasangan harus datang. Diambil, dipilih oleh Nuh untuk masuk ke bahtera. Ya siapa tahu ini ada yang rakus ini makannya kambingnya ya kan. Ini ada yang rakus juga horbonya ya kan. Lebunya semua rakus. Tapi persediaan makanan yang ada di bahtera itu hanya segitu, tidak mungkin bisa bertambah. 40 hari lamanya air bah menutupi bumi ini. Maka semua persediaan makanan harus diupayakan. Itu sebabnya kalau kita sebagai bapak dan ibu orang tua, kita harus hemat-hemat dan kita harus tahu diri dengan keterbatasan kita. Apakah Nuh saat itu ngasih makan kambing dombanya semua? Cukup dulu ya, cukup. Yang penting sudah cukup lah dulu. Yang penting bisa hidup gitu ya. Seperti itu, kambing dombanya sepasang harus hidup. Aplikasinya adalah di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kita harus masuk ke dalam bahtera keselamatan melalui iman kepadanya. Haleluya. Kalau kita tidak masuk dalam bahtera itu, maka dipastikan tidak akan pernah hidup. Mungkin kita bisa berenang. Kuat aku berenang gitu ya kan. Iya kuat berenang. Udah kayak batu. Gaya apa itu? Gaya batu. Tenggelam seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi gaya ikan laut. Nah, gaya apalah itu. Yang penting bisa berenang. Tapi bagaimana mungkin orang bisa berenang lebih dari 40 hari. Saudara-saudara, apa yang menjadi poin bagi kita? Allah membenci dosa tetapi menyediakan kasih karunia. Haleluya. Allah menyediakan bahtera untuk kita masuki. Kalau kita tidak mau diatur, kalau kita tidak mau diberikan petunjuk oleh Allah dan ikut ke dalam bahteranya, maka kita akan binasa. Tetapi Dia menyediakan kasih karunia. Hanya mereka yang taat dan percaya akan diselamatkan. Hari ini air bah tidak akan datang, tetapi penghakiman terakhir akan datang, saudara-saudara. Pada kali yang kedua kedatangan Tuhan Yesus, maka kalau kita hidup, maka kita akan diubahkan seketika. Kalau kita sudah mati, kita akan mendengar sangkakala seperti itu. Itu firman Tuhan katakan demikian. Tapi kalau kita tidak percaya, nengel kita, tukikon, kata orang Batak, tukik, ada tukik di sini. Sehingga tidak dengar ada sangkakala trompet yang dikumandangkan untuk memanggil setiap orang percaya. Ada tukik, nggak tahu tukik itu apa ya? Dosa iya, bukan congek seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dan menutupi telinga sehingga pendengaran itu tidak bisa masuk ke otak. Sehingga suara itu, sensor itu tidak akan bisa menyampaikan rangsangan pendengaran itu kepada otak, saudara-saudara. Karena telinga kita tertutup oleh dosa. Tukik tadi ya kan, tukik kalau orang Batak seperti itu. Hanya orang percaya yang taat dan percaya untuk diselamatkan. Hari ini air bah tidak akan datang sebagai bencana, tetapi penghakiman terakhir akan datang. Maka waktu kita adalah anugerah Tuhan, kita dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Apakah kita sudah hidup seperti zaman Nuh? Apakah kita mau masuk ke dalam bahtera? Apakah saya siap jika penghakiman Tuhan datang hari ini?
Mari kita naikkan pujian dan katakan, aku cinta kau Tuhan, I love you Lord. For your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari katakan pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, until I lay down, I will sing of the goodness of God. Mari katakan, aku cinta kau Tuhan, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku cinta kau. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan, rahmat-Mu nyata bagi hidup kami ada di tangan Tuhan. Hidup di dalam. Sejak pagi kami bangun Tuhan, sampai nanti kami tertidur. Berkati kami Tuhan. Kami akan terus menyanyi kebaikan Tuhan. Mari katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidup Kau sangat baik. Bahkan nafas kami ini
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup kau setia dan sangat baik. Hidupku kau sangat baik. Nafas kami, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari kita angkat tangan, kita katakan sepanjang hidup, sepanjang hidupku kau sepanjang hidup kau sangat baik, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafas kami mau memuliakan nama-Mu. Yes, amin. Lebih sungguh lagi, mari lebih sungguh, biarkan hati ini menyembah Tuhan. Sepanjang hidup kami mencari Tuhan. Sepanjang hidupku kami mencari karena kebaikan Tuhan, bukan karena sakit kami, bukan karena kesusahan kami. Yes, amin. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Mari kita berdoa. Oh, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang menuntun kami hingga sampai hari ini. Kau tidak membiarkan bahwa rumah tangga kami hancur berantakan. Kau tidak akan pernah membiarkan hidup kami binasa. Kau tidak akan membiarkan anak-anak kami dan keturunan kami itu mati dengan sia-sia. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami belajar, kami diberkati Tuhan oleh hamba-Mu, Bapak Guru Tambah. Kami belajar untuk taat seperti Daniel. Kami percaya meskipun ada singa yang menerkam kami, ada orang yang jahat mau memakan pekerjaan kami, kami mau percaya Tuhan seperti Daniel percaya kepada Tuhan, dan dia tidak akan dimakan oleh sakit penyakit, dan dia tidak akan dimakan oleh binatang pelahap. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diberkati Tuhan. Engkaulah yang mendengarkan setiap firman Allah yang hidup, yang kami dengarkan dengan telinga kami. Hamba-Mu Kau pakai Tuhan dengan luar biasa, dengan melimpah, dengan suara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami diberkati Tuhan dengan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga belajar Tuhan bagaimana kami diberkati dan percaya bahwa Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan keluarganya diselamatkan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bapa, jangan biarkan istri dan anak-anak kami binasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang setia dan mau dipakai oleh Tuhan. Bapa, berkatilah Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat, sehingga kami Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan berikan petunjuk untuk kami lakukan. Kami percaya Tuhan, meskipun orang-orang di sekitar kami mentertawakan kami, melihat kebodohan kami, tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini, itu mereka tidak mengenal siapa Kristus, siapa yang kami layani. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami datang kepada-Mu hari ini dengan hati yang tunduk, menyadari bahwa seperti zaman Nuh, dunia ini penuh dengan kejahatan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang adil, yang tidak akan pernah membiarkan dosa tanpa hukuman. Dalam nama Yesus, tapi kami juga bersyukur karena Kau adalah Allah yang penuh kasih juga, yang menyediakan kasih karunia bagi setiap orang yang mencari Engkau. Tuhan, ampunilah kami jika kami telah hidup seperti orang-orang pada zaman Nuh, mengikuti keinginan hati kami, mementingkan diri kami sendiri dan melupakan Engkau. Bersihkan hati kami dari setiap keinginan yang jahat. Jadikan kami pribadi yang hidup benar dan bergaul dengan-Mu seperti Nuh yang bergaul dengan Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi umat yang taat bahkan ketika dunia mengejek dan tidak mengerti.
Ajarkan kami untuk membangun bahtera iman kami, yaitu hidup dalam kebenaran, sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan, dan taat tanpa syarat. Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya bahtera keselamatan kami. Kami percaya Tuhan sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Lindungilah kami dari murka yang akan datang, dan tolong kami hidup dalam terang kasih karunia-Mu setiap hari. Roh Kudus, pimpin kami agar tetap setia, dan berilah kepada kami keberanian untuk hidup berbeda dari dunia ini. Walau itu tidak mudah bagi kami. Jadikan hidup kami kesaksian supaya orang lain tertarik untuk masuk ke dalam bahtera-Mu, masuk ke dalam gereja ini Tuhan, masuk ke dalam pelayanan ini untuk sama-sama diberkati, untuk percaya Tuhan, untuk percaya Yesus, untuk percaya Kristus, untuk percaya karya keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang hidup Engkau adalah Allah yang setia dan sangat baik. Mari katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Mari katakan, kebaikan-Mu yang memberkati kami, yang menyertai langkahku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu yang menyertai anak-anak kami, menyertai keluarga kami, menyertai dagangan kami, semua pekerjaan kami. Sertailah Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu berkati. Sekali lagi katakan, berkati kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, yang menyertai setiap langkah kita. Amin. Aku berserah, aku menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu memberkati kami, berkati hidupku sepanjang hidupku Kau setia. Ya Tuhan, nafas kami hampir terhenti, tapi kami janji Tuhan, sampai nafas kami berhenti, kami akan terus memuji Tuhan. Amin. Biarkan nafas kami saja bisa memuliakan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Baru bangun kami diberkati Tuhan. Sampai nanti malam kita diberkati juga. Amin. Saat kita mau tidur, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bangun pagi, aku diberkati. Sampai aku tertidur, berkat Tuhan tidak pernah berkurang bagi keluarga kita. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. pujilah
lagi kita lambaikan tangannya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Guru P. Tamba sudah melayani kita lewat firman, begitu juga dengan Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, banyak sekali kita belajar pada hari ini. Bagaimana Nuh dipakai Tuhan, dan ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Nuh dipakai Tuhan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi begitu banyak ekosistem yang harus dia selamatkan. Dan itu pun yang harus kita percayai Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sudah dipakai Tuhan, kita bukan lagi milik kita. Tapi kita milik Tuhan untuk melakukan hal-hal baik bagi sekeliling kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pulang. Kita akan pulang bersalam-salaman. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk berdiri di depan. Dan kita akan berkeliling. Dan kita semua, mari kita salam memberkati hamba Tuhan yang sudah melayani kita dalam firman. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan bersalam-salaman. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Ku terima janji